Ayat 1. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Kitab Pengkhotbah ini ditulis oleh Salomo pada akhir hidupnya. Salomo seorang yang sangat agung. Dia menerima hikmat yang dari atas dari Tuhan. Sehingga Alkitab mengatakan tidak ada lagi seperti Salomo di dunia ini. Tetapi segala kegemilangan ini berakhir karena disalahgunakan. Lantaran itu pada masa tuanya dia menyadari hakikat ini dan menyesalinya. Sebab itu dia menulis kitab Pengkhotbah. Segala tulisan kitab Pengkhotbah ini berunsurkan penyesalan. Sekaligus Salomo mengingatkan para pemuda-pemudi supaya tidak melupakan Tuhan pada masa mudanya. Hari ini selagi kita masih muda, kita harus menggunakan kesempatan untuk melayani Tuhan. Tapi malang sekali masih ramai, khususnya para orang muda yang lalai untuk menyahut panggilan Tuhan. Lukas pasal 14 ayat 18 hingga ayat 20. Dalam perumpamaan ini mencatatkan seorang mengadakan perjamuan yang besar dan menyuruh hamba-hambanya supaya pergi ke setiap jalan untuk mengundang. Namun para undangan itu tidak dapat datang karena alasan sibuk. Jadi orang-orang yang diundang ini kita mendapati penolakan mereka masing-masing alasannya tidak ada waktu. Jadi pada zaman kesibukan ini banyak orang karena mengatasi beban berat dalam kehidupan. Malah orang yang kehidupannya sudah agak baik karena menuntut kenikmatan yang lebih sehingga dia terikat oleh kesibukan. Oleh itu dalam kehidupan manusia yang terus-menerus dilanda dengan kesibukan ini yang digunakan untuk menolak tanggung jawab. Alkitab mengatakan kematian itu bukanlah kesudahan dari segala-galanya, karena sesudah mati ada penghakiman. Jadi sebab itu orang muda sepatutnya jangan hanya merencanakan perkara yang panah dan juga melayan kesibukan untuk kehidupan sekarang. Sebaliknya berusaha untuk kehidupan yang kekal itu. Seperti Tuhan Yesus pernah berkata, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Artinya Tuhan Yesus tidak lalai dengan tanggung jawab ini. Dia mengerjakan pekerjaan Bapa. Sama juga dengan kita. Kita taat dan setia dengan tanggung jawab yang dipikulkan Tuhan kepada kita. Yesus kata selama masih siang. Artinya selagi ada kesempatan. Akan datang malam bermaksud kita tidak ada kesempatan lagi. Setiap orang memang ada kesibukannya. Tetapi janganlah kita melalaikan tanggung jawab kita sehingga kita langsung tidak melakukan apa-apa untuk Tuhan. Jadi ini adalah alasan yang diungkapkan oleh orang muda untuk menolak tanggung jawab itu. Kata mereka sibuk. Apalagi alasan yang mereka ungkapkan untuk menolak tanggung jawab ini? Mereka berkata mereka itu masih muda. Amsal 27 ayat 1. Janganlah memuji diri karena esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Jadi pengarang kitab Amsal mengingatkan kita bahwa esok itu bukan milik kita. Sebab kita tidak tahu apakah yang akan terjadi pada malam ini. Adakah kita masih hidup pada esok hari, kita tidak tahu. Sebab segala sesuatu itu tertakluk kepada tangan Tuhan. Oleh itu jangan memuji hari esok. Alasan yang mereka berikan untuk menolak tanggung jawab, mereka berkata tidak ada kebebasan. Roma pasal 7 mulai ayat 18 hingga ayat 20. Paulus sendiri pun merasakan apa yang dia tidak kehendaki itu pula yang dia perbuat. Jadi karena ada inti dosa itu, maka lebih terserlah keinginan daging itu. Ketidakbebasan yang mereka anggap itu ya pada umumnya ialah ketidakbebasan dalam keinginan hawa nafsu. Jadi itu bukan kebebasan. Sebaliknya kebebasan itu ialah apabila dia keluar daripada dosa ini. Bukan saja tidak ada kebebasan, juga mereka memberi alasan cukuplah dengan berbuat baik ataupun melakukan kebajikan. Tapi apakah kata Yesus? Lukas pasal 9 ayat 23. Di sini mengatakan mengikut Yesus harus menyangkal diri dan memikul salib. Tuhan menuntut lebih daripada itu, yaitu memikul salib. Harus memikul salib. Memikul salib
berarti pengabdian diri, sehingga berkorban nyawa. Sebab itu dalam ayat 24, Yesus berkata, barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Jadi ini bermaksud hanya mentaati Tuhan, itulah pelayanan yang sesungguhnya. Sebab segala sesuatu tertakluk kepada Tuhan selagi kita masih muda. Jangan kita letakkan konsep kita cukup untuk berbuat baik dan kebajikan sahaja. Sebaliknya Tuhan menuntut harus menyangkal diri dan memikul salib. Karena itu ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu. Semoga ini sedikit memberi kesadaran pada kita semua.